Bukan dipahami hadis ini adalah orang mencuri sebutir telur itu dipotong tangannya, atau mencuri seutas tali itu dipotong tangannya. Karena sebutir telur itu tidak sampai dengan harga rubu dinar kecuali telur emas yang dia curi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada salat malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita masuk pada bab baru, yaitu bab hadis sariqah, bab hukuman atau sanksi ketika orang itu mencuri. Apa hukumannya di dalam Islam? An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu li Muslim. Wa lafdhul Bukhari tuqta'ul yad fi rub'i dinarin fasa'ida. Wa fi riwayatin li Ahmad iqta'u fi rub'i dinarin wa la taqta'u fima huwa adna min dhalik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian potong tangan pencuri kecuali jika dia sudah mencapai seperempat dinar atau rubu, ya, seperempat dinar atau lebih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz ini tercantum dalam riwayat Muslim. Dalam lafaz Bukhari, tangan pencuri akan dipotong apabila dia mencuri seperempat dinar atau lebih. Dalam riwayat Ahmad, potong tangan pencuri apabila dia mencuri seperempat dinar atau lebih. Dan jangan lakukan jika kurang dari itu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah hukuman bagi orang yang mencuri. Hukuman yang disebutkan di dalam hadis ini adalah orang yang mencuri dihukum potong tangannya, ya, dipotong tangannya. Maka yang dipotong itu adalah pergelangan tangannya, ya, itu yang dipotong, bukan tangannya, bukan kada, tetapi pergelangan tangannya yang dipotong. Kemudian kapan dipotong pencuri ini? Ketika dia mencuri seperempat dinar. Mencuri seperempat dinar. Seperempat dinar. Dinar itu zaman dahulu itu adalah emas, ya, adalah emas. Para ulama mengatakan 1 dinar itu setara dengan 4 gram. 1 dinar itu setara dengan 4 gram emas. Berarti kalau seperempat dinar itu sama dengan 1 gram. Maka kalau orang mencuri uang, ya, mencuri barang apa saja yang setara dengan 1 dinar atau setara dengan 1 gram emas atau seperempat dinar, maka dipotong tangannya. Maka kalau seandainya harga emas itu 1 gramnya 1 juta, maka kalau ada orang mencuri nominalnya 1 juta atau lebih, maka dipotong tangannya di dalam Islam. Kalau kurang dari itu, maka tidak dipotong tangannya. Kemudian, apa yang dimaksudkan dengan mencuri? Apakah setiap mengambil sesuatu itu dikatakan pencuri? Maka
agama Islam memberikan dawabit, kaidah. Kapan seseorang itu dia dikatakan mencuri? Maka dikatakan orang itu mencuri adalah, ya, para ulama mengatakan hiya akhdhu malin ala wajhil ikhtifa min malikihi aw naibihi. Kata para ulama, mencuri itu adalah seseorang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau yang diwakilkan kepadanya. Jadi dikatakan pencuri itu adalah, ya, seseorang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau yang mewakilkannya, min hirzihi, dari tempat simpanannya. Dari ta'rif ini, kalau ada terpenuhi unsur ini, maka orang itu dikatakan mencuri. Maka di sini dikatakan mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang mengambil barang kita dengan cara terang-terangan, ya, dompet Anda dirampas, harta Anda dirampas, dijamret dengan cara terang-terangan, ini bukan pencuri. Ini tidak dikatakan pencuri di dalam Islam. Kenapa? Karena dia mengambil secara terang-terangan. Pencuri itu mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian kata para ulama, dia mengambilnya dengan apa? Ya, dia mengambilnya di tempat yang kita simpan. Kalau seandainya tempat itu tidak kita simpan barang tersebut, ya tidak kita simpan. Contoh misalnya ada, ya, ada orang mendapatkan uang di tengah jalan, uang Anda jatuh, dompet Anda, kemudian diambil sama orang di tengah jalan, dia tidak pencuri. Ya, kenapa? Dia mengambil sesuatu yang bukan pada disimpan di tempatnya. Tapi berdosa jelas. Tapi tidak dipotong tangannya. Iya. Tetapi ini tidak dikatakan dia pencuri di dalam Islam. Jadi mencuri itu dia mengambil dengan cara sembunyi. Kemudian dari tempat simpanan tersebut, maka baru itu dikatakan pencuri. Kemudian kata para ulama, harta yang diambil itu adalah harta yang halal. Maksudnya adalah harta yang muhtaram, harta yang dimuliakan. Kalau ada orang mencuri rokok, dipotong tangannya, kada. Karena rokok itu haram. Walaupun dia mencuri, Ustaz, 2 karung, iya, kada dipotong tangannya. Iya, tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena rokok itu haram. Iya, maka tidak dipotong tangannya. Ya, karena itu bukan harta yang dimuliakan. Atau seseorang misalnya mengambil alat musik misalnya. Dia ambil alat musik secara diam. Atau dia mengambil khamar secara diam misalnya. Apakah dipotong di dalam Islam? Tidak dipotong. Melanggar, ya Ustaz, melanggar. Tentu mencuri tidak boleh, ya. Apapun dalam bentuknya melanggar. Tetapi apakah dia dipotong tangannya? Maka tidak. Ya, di dalam Islam tidak dipotong tangannya kalau dia mengambil sesuatu yang diharamkan. Taib. Maka ini dari pengertian ini kita paham, ya, makna pencurian itu adalah seseorang, ya, mengambil dari sesuatu harta yang dimuliakan. Makanya kalau ada orang, ya, ada anjing misalnya, dia ambil. Ada orang punya anjing peliharaan misalnya, anjing itu sebagian itu mahal, ya, harganya, ya. Anjingnya imut mungkin harganya puluhan juta. Dia curi, dia ambil. Kemudian ketahuan, apakah dipotong tangannya? Tidak. Dia keliru, salah dia, tetapi dia tidak dihukumi orang yang dipotong tangannya. Dia tidak dikatakan mencuri. Karena harta ini, anjing, kita tidak boleh memperjualbelikan anjing. Iya. Kecuali anjing tersebut anjing yang dijadikan sebagai jaga kebun atau anjing yang untuk menjaga hewan ternaknya, ya, atau anjing berburu. Itu kalau yang dicuri maka dia dipotong tangannya. Tapi selain 3 jenis anjing itu, maka kalau ada orang mencuri, maka dia tidak dikatakan dia mencuri. Taib. Kalau begitu Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada orang, ya, mencuri anak kecil? Ada anak kecil diculik. Ya, dicuri. Taib. Apakah dikatakan dia pencuri? Maka kata para ulama, kalau anak kecil itu dia bisa menjelaskan dirinya siapa, kemudian ketika dicuri, maka itu tidak dikatakan pencuri dalam Islam. Tetapi itu dia pasti melakukannya dengan cara khidah, dengan cara tipuan. Bukan dengan cara diam. Ya. Maka tidak dikatakan pencuri. Apakah dihukum? Ya dihukum. Bisa jadi bukan potong tangan lagi, bisa jadi hakim bisa memotongnya dipancung, bisa jadi. Tetapi dia tidak dinamakan mencuri. Atau seseorang misalnya menculik orang besar. Orang besar diculik.
Ya misalnya, apakah dikatakan pencuri? Tidak. Ini tidak dikatakan pencuri karena dia bisa menjelaskan dirinya. Tetapi kalau yang dicuri itu adalah bayi, ya masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa, maka kata para ulama kalau ada orang mengambil itu dikatakan dia pencuri. Maka ya dia dipotong tangannya kalau ya ketahuan seorang hakim. Sama seperti itu pula kata para ulama ya, seseorang tidak dikatakan dia dihukumi mencuri kalau dia mencuri adalah orang besar, ya, orang dewasa. Dia culik, maka tidak dihukumi dalam Islam dia pencuri. Bagaimana kalau orang besarnya orang gila misalnya? Dia orang gila, ya, kemudian diculik, ya dicuri misalnya. Apakah ya itu dikatakan pencuri? Ahlul ilm mengatakan iya. Karena orang gila itu dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya dijelaskan bahwasanya seseorang itu dipotong tangannya kalau seandainya dia mencurinya batasannya adalah rub'ud dinar. Rub'ud dinar tadi kurang lebih sekitar 1 gram. 1 gram emas. Maka kalau 1 gram emas itu zaman sekarang harganya 1 juta misalnya. Maka kalau ada orang mencuri 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta, maka dia dipotong tangannya. Kapan pencuri ini tidak dikatakan dia dipotong tangannya? Dalam kondisi tertentu. Pertama, kalau ada orang mencuri, ya, ketika dia curi nominalnya itu kurang dari 1 juta. Sebelum dicuri nominalnya 1 juta. Tapi ketika dicuri nominalnya berubah jadi 1 juta. Contoh misalnya, ada seseorang ya ingin mencuri kambing orang, ya. Kemudian ingin dia curi kambing, kemudian dia akhirnya nanti kalau saya angkat kambingnya teriak. Akhirnya dia gorok di sana kambingnya. Dia gorok di sana di tempat kambing tersebut baru dia curi. Kambing itu kalau dijual masih hidup harganya di atas 1 juta. Ketika dibunuh kambing itu digorok di sana harganya kurang dari 1 juta. Ketika dia ambil dengan cara dia digorok kambingnya tersebut, ya, maka harganya kurang dari 1 juta. Ya. Apakah dia dipotong tangannya? Tidak, kata para ulama. Yang jadi patokan itu adalah ketika dia ambil. Ketika diambil itu nominalnya itu 1 dinar, rub'ud dinar apa tidak? 1/4 dinar apa tidak? Kalau seandainya kurang dari 1/4 dinar, walaupun di waktu disimpan harganya di atas 1/4 dinar, ya, maka ketika dia curi ternyata harganya kurang, maka dia tidak dihukumi dia potong tangan. Atau seseorang misalnya hendak mencuri baju orang, ya, baju orang ini bagus, pengen dia curi, terbuat dari kain sutera, harganya 1 juta lebih. Ketika dia curi, ini kalau saya curi ini kalau ketahuan ditangkap. Dipotong sama dia bajunya, ditinggal separuh dibawa. Kalau ketangkap ini saya tidak dipotong tangan saya, kurang dari 1 dinar. Apa tidak dipotong dia? Kalau saya ditangkap dia tidak dipotong. Ya kenapa? Karena ketika dia curi itu kurang dari rub'ud dinar, kurang dari 1/4 dinar. Ini saya bukan mengajari, tidak. Tetapi saya ingin membahas ke seorang hakim bagaimana dia menghukumi, ya. Bagaimana dia menghukumi ini dikatakan dipotong tangannya di dalam Islam. Maka kata para ulama yang jadi patokan itu adalah ketika dia ambil itu. Ketika dia ambil ternyata itu nilainya kurang sebelum dia ambil, maka dia tidak dipotong tangannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula kata para ulama, seseorang itu ya dia tidak dipotong tangannya ketika dia mencuri sesuatu yang mudah rusak. Walaupun nominalnya itu lebih dari 1 gram emas harganya. Contoh misalnya, orang mencuri daging 10 kilo. Pas kurban dicuri 10 kilo. Ya, dia curi 10 kilo daging kurban misalnya. 1 kilo daging mungkin harganya di atas 100.000 sekarang. Mungkin, wallahu a'lam. 100, 150, taib. Berarti 10 kilo itu sudah lebih. Dia harganya di atas 1 juta. Ya, harga lebih dari harga 1 gram emas. Dia curi 10 kilo. Tetapi daging ini kalau dihitung nominalnya betul di atas 1 gram. Tetapi dia adalah barang yang cepat rusak.
Ya, dia adalah daging yang cepat rusak. Kata para ulama, sesuatu yang cepat rusak, ya itu sesuatu yang cepat rusak, maka itu tidak dihukumi dipotong tangannya, walaupun lebih dari satu gram emas, ya. Lebih dari rub'ud dinar, seperempat dinar, ya. Kemudian juga seperti itu kata para ulama, seseorang tidak dipotong tangannya ketika dia mencuri sesuatu yang tidak terjaga tadi, tidak terjaga. Semacam dia mendapatkan sebuah kebun, ya, kebun durian misalnya, ya, tetapi tidak ada penjaganya, ya, atau kebun mangga, ya, tidak ada penjaganya, kemudian tidak dibatasi dengan pagar, ya, kemudian buahnya mencungul, ya, ya, jadi orang lewat tinggal ngambil aja, ya, kemudian dia ngambil banyak, ya, ya, mangga sekilo bisa mungkin 50.000 misalnya. Dia ambil puluhan kilo misal. Taib. Dia malam-malam dia ambil. Tetapi pohon itu, kebun itu tidak ada penjaganya, tidak dibatasi dengan pagar dan semisalnya. Maka kata para ulama, ini kalau dia mengambil demikian tidak dipotong tangannya. Karena dia mengambil bukan dari hirzinya. Ya, ini tidak dijaga. Pohon ini tidak dijaga, walaupun ada pemiliknya. Pohon ini tidak dijaga. Tapi apa Ustaz? Tetap kena hukuman, tapi dia tidak dihukumi dengan hukuman pencuri yang potong tangannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu pula kata para ulama tidak dipotong tangan ketika ada seorang ayah mengambil harta anaknya. Maka kalau ada seorang ayah itu mengambil harta anaknya, tidak dipotong tangannya. So itu pula seorang anak mengambil harta ayahnya. Seorang anak mengambil harta ayahnya dengan cara sembunyi-sembunyi, maka kata para ulama tidak dipotong tangannya. Ya, tidak dihukumi, dia adalah hukuman pencuri. Sebab itu pula kata para ulama, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, anta wa maluka li abik. Sesungguhnya dirimu, kata Rasulullah, dan ya hartamu di tangan bapakmu. Karena ada seorang anak itu datang kepada Nabi SAW mengeluhkan bapaknya meminta-minta, ya minta harta. Ya, kemudian Nabi pun menatap sang anak tersebut, Nabi pegang kerah anak tersebut, kemudian kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Sesungguhnya kamu dan hartamu milik bapakmu. Maka kata para ulama, ya, seorang bapak itu boleh dia mengambil harta anak selama harta tersebut bukan harta yang sifatnya doruri. Artinya gini, seorang anak itu dia memiliki kebutuhan primer, kebutuhan pokoknya. Ya. Dia punya rumah untuk dia berteduh, kemudian diambil bapaknya dijual, dia tidak punya tempat tinggal, tidak boleh. Tetapi sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh seorang anak, seorang bapak boleh mengambil. Ya, sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh seorang anak. Ya. Maka boleh seorang ayah misalnya ada uang anak lebih diambil sama dia tanpa dia izin, tidak ada masalah. Karena kata Nabi, anta wa maluka li abik. Sesungguhnya hartamu, ya, jiwamu itu milik bapakmu. Maka bebas seorang ayah kalau dia mengambil sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok seorang anak, karena begitu tingginya hak orang tua. Sebab itu pula seorang anak boleh dia tidak dikatakan dia mencuri. Ya, walaupun tidak boleh dia mengambil harta abiknya dengan cara diam, tetapi dia tidak dihukumi sebagai seorang yang dipotong tangannya dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, sebab itu pula kalau seandainya ada seorang istri mencuri harta suaminya. Istri mengambil harta suaminya, ya. Abahnya guring, ya, malam hari, ya, ibunya buka dompet abahnya diambil. Suaminya tidak tahu. Ya, dia ambil 100.000 atau dia ambil 2 juta. Atau ada ATM-nya, Sidin ambil ATM-nya, pergi ke ATM setumat malam-malam ambil kemudian dikembalikan lagi. Taib. Ya. Taib. Apakah dipotong tangan seorang istri tersebut? Tidak dipotong. Kenapa kata para ulama tidak dipotong? Karena di situ ada syubhat. Kenapa sang istri itu bisa mencuri? Ya, karena bisa jadi seorang suami itu muqassir, dia tidak menafkahi istrinya, akhirnya dia mengambil haknya dia. Maka kata para ulama, kalau situ ada syubhat, karena seorang istri kalau dia mencuri harta suaminya, di situ ada syubhat. Di situ pasti ada syubhat. Sehingga kalau ada syubhat tidak bisa diterapkan sebuah
hukum Islam. Makanya kata para ulama, seorang istri itu ketika mengambil harta suaminya itu tidak dipotong tangannya. Taib, bagaimana kalau suami mengambil harta istri? Ya, seorang suami misalnya dia mengambil harta istrinya, apakah dipotong tangannya? Ya, seorang suami misalnya dia tidak punya uang, pengen nikah lagi kemudian mengambil harta istrinya, boleh apa tidak? Ya. Taib, apakah dipotong tangannya? Ibu-ibu sepakat potong tangannya. Iya. Taib. Khilaf ulama. Seorang suami mengambil harta istri, apakah dipotong tangannya? Khilaf di kalangan ahlul ilm. Wallahu alam, ya pendapat yang rajih dalam masalah ini dipotong tangannya. Karena di situ tidak ada syubhat. Ya, tidak ada syubhat. Berbeda dengan seorang istri mengambil harta suami. Tetapi sebetulnya ini kembali lagi kepada seorang hakim. Maka hakim itu nanti akan dia memandang, ya, potongkah ke tangannya. Ya, itu kembali kepada seorang hakim, dia bagaimana dia memandang hukum tersebut. Tetapi ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Fuqaha Syafi'iyah mengatakan tidak dipotong. Suami istri kalau dia saling mencuri, ya, istri mencuri atau suami mencuri itu tidak dipotong tangannya. Karena apa? Karena di situ ada syubhat kata mereka. Ya, kalau ada suami mencuri harta istri atau istri mencuri harta suami, di situ ada syubhat kata mereka. Sebagian fuqaha mengatakan tetap itu dipotong. Kalau seandainya dia mencuri harta istrinya, ya. Kenapa? Karena tidak ada syubhat di sini. Berbeda dengan wanita. Ya, karena yang asal memberikan nafkah itu adalah suami. Ketika suami itu muqassir, menyebabkan istri ini bisa jadi dia mengambil sesuatu yang lebih. Ya, di sini ada syubhat bagi wanita, tapi bagi pria kata para ulama tidak ada syubhat di dalam hal ini. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seseorang itu tidak dipotong tangannya kalau seandainya ketika dia mencuri, orang yang dicuri hartanya tersebut merelakan. Dia memberikan, ya, dengan syarat tidak sampai kepada hakim. Belum sampai kepada seorang hakim. Maka kalau ada orang mencuri ketangkap sama polisi misalnya, kemudian belum sampai ke meja hakim, ya, belum sampai ke hakim, kemudian orang yang dicuri ini hartanya sudah saya ikhlaskan, saya relakan, tidak mengapa harta saya diambil. Maka orang semacam ini tidak dipotong tangannya, walaupun yang dicuri nominalnya banyak, puluhan juta misal, maka tidak dipotong tangannya kalau diberikan harta tersebut atau dimaafkan, ya, atau dimaafkan. Atau seseorang mencuri harta yang sudah dikasihkan kepadanya, ya. Seseorang mencuri harta yang sudah dikasihkan kepadanya, sudah jelas harta itu dikasihkan kepadanya, ya, kemudian dia ambil, maka juga itu tidak dipotong tangannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, seorang pencuri ketika dia mencuri, ya, maka hukumannya adalah dua. Pertama, dipotong tangannya, ya, tangan yang mencuri tersebut. Padahal subhanallah, ketika kita berbuat zalim kepada orang, ketika kita memotong tangan orang, maka hukumannya sangat besar. 500 dinar, 500 dinar, ya, hukumannya orang ketika memotong tangan. Tetapi ketika dicuri 1 dinar, dipotong tangan yang harga 500 dinar ini. Itulah kata para ulama, ketika tangan ini dimuliakan, Allah muliakan. Ketika tangan ini dihinakan, maka Allah hinakan. Para ulama kenapa mencuri ini dipotong tangannya? Kenapa dipotong tangannya? Kata ahlul ilm, kalau seseorang itu tidak dipotong tangannya ketika mencuri, maka akan terjadi orang itu saling membalas. Ketika barangnya dicuri, hilang barangnya, maka yang dicuri ini balas dendam, dia curi lagi. Yang ini ya tercuri, dia curi lagi, maka akan terjadi kerusakan yang luar biasa di masyarakat. Karena orang kalau dia dicuri, tabiatnya dia ingin balas. Sama seperti yang sandal pen dipakai orang di masjid, melihat sandal yang lain kedadang pakai langsung dipakai. Iya. Karena itu kata para ulama, tabiat orang itu kadang-kadang sebagian orang itu dia ya ketika dicuri hartanya dia ingin mencuri lagi. Makanya syariat memutuskan kalau ada yang mencuri dipotong tangannya sehingga orang tidak mencuri sebagian yang lain. Barang saya dicuri oleh orang, saya tahu itu pencurinya, saya datang lagi ke rumah, saya ambil lagi barang saya. Akhirnya akan terjadi apa? Curi mencuri dan terjadi kerusakan di dunia. Makanya di dalam Islam orang yang mencuri itu dipotong tangannya.
Maka hukuman yang pertama kata para ulama dipotong tangannya. Kemudian hukuman yang kedua adalah seorang tersebut harus dia mengembalikan harta yang dicuri tersebut. Selain dipotong tangannya, maka harta yang dia curi tersebut harus dia kembalikan. Bagaimana dia mengembalikannya? Maka dia kembalikan kepada yang punya. Kalau yang punya sudah meninggal, maka dia kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, keluarga terdekatnya tidak ada, maka bagaimana caranya? Adalah kita bersedekah untuknya. Ya. Maka kita bersedekah terhadap orang yang pernah kita curi hartanya. Taib. Kalau orangnya datang, ya, menuntut kepada kita, padahal hartanya sudah kita sedekahkan, maka dia disuruh memilih untuk kita ganti hartanya itu atau sedekah itu untuk dia pahalanya. Kalau dia mengambil, saya pengen harta saya dikembalikan, ya sudah, kembalikan hartanya, maka sedekah yang Anda sedekahkan itu pahalanya untuk Anda. Ini kalau seandainya ya orang tersebut ya tidak diketahui. Taib. Kalau seandainya tidak tahu nominalnya berapa, Ustaz, lupa saya. Ini kejadian sudah 15 tahun yang silam, saya tidak tahu sudah. Ya berapa gorengan dulu saya hantam dulu tidak berbayar. Ya saya lupa. Ya maka bagaimana cara saya bertobat? Ya saya tidak tahu ini. Maka para ulama mengatakan kalau orang itu tidak tahu nominalnya berapa, maka dia pakai kira-kira kemungkinannya. Artinya dulu tuh kurang lebih antara 100.000, 200.000, maka ambil kemungkinan yang tidak meleset, yaitu 200.000 dia bersedekah atau dia kembalikan kepada orang tersebut. Kalau seandainya nominalnya tidak diketahui, ambil nominal yang pasti, yang di situ tidak ada keraguan. Iya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin samanuhu 3 darahim. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong tangan orang yang mencuri sebuah perisai seharga 3 dirham. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dikenal dengan hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang mencuri senilai dengan 3 dirham, ya, dirham itu adalah ukuran perak, ya. Maka ya, para ulama mengatakan ya 3 dirham itu adalah lambang perak. Dulu dinar itu istilah untuk emas. Dirham itu istilah untuk perak. Maka kata Nabi, barang siapa yang mencuri ya dengan nominal 3 dirham atau lebih, maka dipotong tangannya. Karena orang ini mencuri perisai itu yang menutupi seseorang dari serangan musuh. Maka dulu perisai ini harganya 3 dirham. 3 dirham. Maka Nabi SAW menyuruh seseorang yang mencuri ya yang seharga 3 dirham atau lebih dipotong tangannya. 3 dirham atau dengan ukuran perak, para ulama mengatakan itu kurang lebih sekitar 9 gram perak. Jadi 1 dirham itu setara dengan 3 gram perak. Jadi kalau 3 dirham itu setara dengan 9 gram perak. Maka kata para ulama, siapa saja yang mencuri, maksud dari hadis ini, siapa saja yang mencuri yang nilainya 9 gram perak atau lebih, maka dipotong tangannya. Zaman dahulu Bapak Ibu, perak dengan dirham itu harganya bersamaan. Harganya sama. Perak dengan dirham itu hampir sama, maksudnya 9 gram perak itu setara dengan 1 gram emas. 9 gram perak itu setara dengan 1 gram emas zaman dulu. Tapi berganti zaman ya. Harga peraknya menurun. Harga perak nurun ya. 1 gram perak sekarang mungkin Anda dapati harganya berkisar 10.000, 15.000, 20.000 mungkin. Anggaplah harga 1 perak itu 20.000. Maka 9 gram perak itu cuma 180.000. Sedangkan 1 gram emas itu setara dengan harga 1 juta. Ini jauh. Jomblang sekali ya perbedaan antara emas dan perak. Ya, perak kalau kita pakai ukuran perak zaman sekarang itu setara
Kalau 20.000 per gramnya setara 180.000. Emas kalau 1 juta, berat 1 gramnya 1 juta, ini 1 juta. 180.000 dengan 1 juta jauh sekali, ya, berkali-kali lipat bedanya. Oleh karenanya, para ulama rahimahullah taala mereka berselisih tentang masalah ini. Kata para ulama, apakah dipotong tangan seseorang ketika dia mencuri dengan setara 9 gram perak? Padahal ini kurang dari 1 gram emas. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, khilaf yang sangat kuat. Dan ini sama persis khilaf masalah ini sama persis khilaf tentang masalah zakat. Zakat itu apakah zakat uang? Itu apakah yang jadi patokan itu emas atau perak? Ya, emas atau perak. Karena kalau kita pakai patokan perak 200 dirham itu setara kurang lebih 595 gram, kurang lebih semacam itu. Ya, hampir 600 gram. Kalau kita pakai patokan emas kurang lebih sekitar 85 gram atau 83 gram ya emas. Ya, anggaplah 85 gram harganya 1 juta, 85 juta. Perak harganya 20.000, 1 gramnya 600 gram cuma 12 juta. Taib. Yang mana jadi patokan orang ketika berdagang? Apakah mengambil patokan perak ataukah mengambil patokan nisabnya ada patokan emas? Dan ini sama persis. Masalah ini dengan masalah seseorang yang mencuri. Yang dia curi ya nominalnya kalau dikonversikan dengan perak itu sampai nisabnya, sampai ya. Sedangkan dihitung dengan hitungan emas tidak sampai. Sehingga mana yang dia ambil? Oleh karena itu terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan ambil hitungan yang paling terendah. Maka kalau perak itu lebih rendah nominalnya daripada emas, maka diambil hitungan perak. Sebagian ulama mengatakan ya yang mana saja hitungannya terpenuhi maka dipotong. Terpenuhi hitungan emas ya dipotong. Terpenuhi hitungan perak ya dipotong. Pendapat yang ketiga adalah mengambil hitungan emas. Mengambil hitungan rub'ud dinar, hitungan emas. Kenapa kata para ulama? Pertama, Nabi SAW nasnya sangat jelas. Nasnya sangat jelas bahwasanya ya kata Nabi tidak dipotong tangan ketika dia mencuri kurang dari 1/4 dinar. Kurang dari itu, sangat jelas. Artinya tidak boleh dipotong kalau 1/4 dinar. Sedangkan hadis Nabi SAW ya, mijan ini ya, yang harganya 3 dirham, ini bisa jadi dulu setara dengan 1 gram emas ya. Maka dipotong tangannya. Oleh karena itu kata para ulama, hadis Aisyah itu sangat jelas ketimbang hadis Abdullah bin Umar. Ya. Maka kata para ulama, hadis Aisyah itulah yang jadi patokan. Bukan hadisnya Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena hadisnya sangat jelas. Dan terlebih lagi di dalam masalah hudud ini, di situ ada yudra'ul hudud bisyubhat ya, atau tudra'ul hudud bisyubhat. Bahwasanya hudud itu tidak dijatuhkan hukumannya kalau ada syubhat di sana. Maka wallahu a'lam di antara 3 pendapat ini, pendapat yang mengatakan yang menjadikan patokannya adalah dengan patokan emas, wallahu a'lam dari sisi pendalilan lebih kuat. Ya, lebih kuat. Sehingga yang jadi patokan itu adalah kalau seandainya orang tersebut dia mencuri, kalau barang yang dia curi itu setara senilai dengan 1 gram emas atau 1/4 dinar, maka barulah orang tersebut dipotong. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita bacakan tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, kata para ulama, hadis yang kita bacakan tadi, hadis Aisyah dan Ibnu Umar, itu menjelaskan kepada kita tentang dosa besar orang ketika mencuri. Di antara bentuk dosa besar kita tahu adanya hukuman potong tangan. Segala sesuatu yang ada hukuman hadnya, maka itu adalah dosa besar. Maka mencuri kata para ulama adalah dosa besar. Kemudian yang kedua kata ahlul ilm, bahwasanya orang ketika mencuri dipotong tangannya, tidak boleh disambung tangannya. Jadi kalau ada orang mencuri dipotong tangannya, kemudian dia datang ke dokter, tolong sambungkan tangan saya yang dicuri ini, tidak boleh. Ya, maka tidak boleh ada satu manusia pun yang menyambungkan tangannya, tidak boleh. Biarkan dia terpotong tangannya.
Kalau dia datang ke dokter minta dibikinkan tangan, disambungkan tangannya, tidak boleh. Ya, maka kata para ulama itu hukuman. Ketika orang dia mencuri, maka tidak boleh disambungkan tangannya. Ya. Karena itu adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, ya, para ulama mengatakan, menjelaskan orang mencuri itu diketahui dia mencuri dengan dua hal. Pertama, adanya saksi yang melihat orang mencuri tersebut. Ada dua orang saksi yang melihat orang mencuri tersebut, maka kalau ada dua orang saksi yang melihat orang mencuri tersebut, maka dia bisa dihukumi hukuman mencuri. Ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, dihukumi orang itu mencuri adanya pengakuan. Ketika orang itu ditangkap, kemudian dia mengaku saya mencuri. Ketika dia mengaku saya mencuri, maka seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman al-had, menjatuhkan hukuman potong tangan. Tetapi di sini kata para ulama ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, kalau seorang itu mengaku dia mencuri, kemudian ketika hendak dipotong tangannya, melihat pemotong tangan tersebut, di Arab sana orang dipotong tangan bukan dengan senso, tidak, tetapi dia dengan gelang. Dia pakai gelang kemudian dipotong macam itu. Maka ketika dia melihat alat potong tangan misalnya, kemudian dia ketakutan. Kemudian dia mengatakan, saya tidak jadi mencuri, kata dia. Taib. Apakah teruskan dipotong tangannya? Tidak boleh dipotong tangannya kalau dia mengingkari. Kalau dia mengaku mencuri, kemudian dia mengingkari sebelum diterapkan hukuman tersebut, saya tidak mencuri, kata dia. Saya tidak jadi, saya tarik pengakuan saya. Maka apakah diteruskan hukumannya? Tidak boleh diteruskan. Karena di situ ada syubhat. Karena di hudud ada syubhat, tidak boleh dijatuhkan hukuman. Ya. Maka kata para ulama, tidak boleh seseorang menjatuhkan hukuman kalau seandainya yang mengaku itu dia mengingkari. Kemudian sebegitu pula dalam permasalahan seorang saksi. Ketika ada saksi ini melihat, saksinya adil, saya atau percaya, ustaz melihat, bahwasanya ini fulan mencuri. Iya. Kemudian setelah dipotong tangannya, ustaznya keingatan, mukanya mirip ini, kayaknya lain ini orangnya. Tapi sudah dipotong tangannya. Taib. Apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, orang hakim salah memutuskan hukuman. Yang dipotong adalah orang yang salah. Karena akibat persaksian dua orang yang dianggap adil, jujur, ternyata dia salah bersaksi. Taib. Apakah dipotong tangan yang bersaksi ini? Sebagai gantinya tidak. Tetapi dilimpahkan kepada yang bersaksi ini, dia mengganti senilai harga tangan yang dipotong tersebut. Maka yang bersaksi yang salah ini, dia dilimpahkan kepada dia mengganti senilai harga tangan yang dipotong di dalam Islam. Karena akibat kecerobohan dia, akibat kesalahan dia, maka dia bertanggung jawab atas kesalahan dia tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, dilimpahkan kepada orang yang bersaksi. Atau orang yang bersaksi ini, ketika dia bersaksi dua orang, yang satu bersaksi, kemudian yang satu mengingkari. Bukan dia. Maka kalau ada satu pengingkaran, yang satu bersaksi, yang lain mengingkari, maka ini juga tidak bisa diterapkan hukum had. Seorang hakim tidak boleh mengatakan dipotong tangannya, karena adanya pengingkaran dari sebagian saksi. Sebagian saksi bersaksi, sebagian lagi mengingkari. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu as-sariq yasriqul baydah fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat pencuri yang dijatuhi hukum potong tangan dikarenakan mencuri sebutir telur, dan melaknat pencuri yang dijatuhi hukum potong tangan dikarenakan mencuri seutas tali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan dipahami hadis ini adalah orang mencuri sebutir telur itu dipotong tangannya, atau mencuri seutas tali itu dipotong tangannya. Karena sebutir telur itu tidak sampai dengan harga rubu dinar, kecuali telur emas yang dia curi. Maka sebutir telur itu harganya tidak ada artinya. Tapi ini masuk di hadis ini adalah orang kalau kebiasaannya mencuri sebutir telur,
kebiasaannya mencuri, seutas tadi dan semisalnya, hal-hal yang sangat sepele itu bisa mengantarkan dipotong tangannya yang begitu mulia. Ya, yang harganya melebihi dari itu. Akibat kebiasaan mencuri telur, mencuri sesuatu yang besar, ya, dan menyebabkan tangannya dipotong. Oleh karenanya, ada sebagian ulama memahami hadis ini, mencuri telur saja dipotong tangannya. Ini pemahaman Zahiriyah, ya, pendapat Imam Ibnu Hazm, bahwasanya orang mencuri telur langsung dipotong tangannya. Ya. Tetapi tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang terbiasa mencuri sesuatu yang sederhana, yang itunya tidak ada bandingannya dengan harga tangannya, maka maukah seseorang menukar, ya, tangannya dengan sesuatu yang sangat rendah? Itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita orang yang mencuri itu orang yang dilaknat, ya, orang yang dilaknat, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Allah melaknat orang itu mencuri, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu kalau dilaknat berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah. Sedangkan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan juga bahwasanya mencuri itu merupakan dosa besar. Kemudian di sini juga membolehkan kita itu boleh melaknat seorang pelaku maksiat secara umum, tapi tidak boleh kita melaknat orangnya. Tapi kita boleh melaknat, semoga Allah melaknat para penzina misalnya. Semoga Allah melaknat para orang yang membunuh orang, maka boleh. Tapi tidak boleh kita itu melaknat orangnya, disebutkan nama orangnya, tidak boleh. Ya, tetapi kalau secara umum perbuatan dosa itu dilaknat boleh. Kita mengatakan semoga Allah melaknat orang-orang yang menipu orang misalnya, maka tidak ada masalah karena dia tidak melaknat secara muayyan, tetapi dia melaknat secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah melaknat orang-orang yang melakukan tindak pencurian. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Ya, silahkan. Ya, para ulama mengatakan penyimpanan itu disesuaikan dengan jenis bendanya. Ya, karena ada benda itu yang bisa ditaruh dalam lemari, ada benda itu tidak ditaruh dalam lemari, ada benda itu yang ditaruhnya di luar. Ya, maka kata para ulama, kalau itu sesuai dengan pada tempatnya, maka ketika dicuri, ya, maka dia dipotong tangannya. Contoh misalnya, mobil biasanya orang naruhnya di garasi, tidak ada yang masukkan dalam rumah. Ya, orang naruh di garasi, ya, di depan rumahnya, kemudian dicuri, ya, kemudian dicuri mobilnya, kemudian malingnya ditangkap. Saya tidak mencuri dalam rumahnya, tidak. Ini adalah tempat penyimpanannya di garasi, walaupun di luar rumah. Sebab itu pula misalnya seseorang menaruh HP-nya biasanya itu ditaruh di atas meja, ya, karena orang kalau HP jarang menaruh, ya, di dalam peti disimpan HP-nya, dikunci jarang. Orang naruh HP ya sudah ditaruh dalam rumahnya di atas meja, atau maka kemudian dicuri, ya, HP tersebut, ya, dengan berdalil ini ditaruh di atas meja kok, bukan, enggak. Karena emang ini tempatnya bukan ditaruh di dalam. Kecuali misalnya emas biasanya harta emas orang menaruh dalam lemari, ya, bukan ditaruh di lantai misalnya. Kalau ada orang naruh emas di lantai kemudian dicuri, maka tidak dipotong tangannya. Ya, kenapa? Karena dia mencuri bukan pada tempat penyimpanannya. Ya, karena biasanya harta berlian dan semisalnya itu di tempat disimpan, ya, di dalam lemari atau di dalam peti, ya, semacam itu. Oleh karenanya orang mencuri sesuatu yang ada di rumah, apakah dipotong tangannya tergantung apa yang dia curi. Apakah dia mencuri suatu benda yang emang letaknya di sana, maka dipotong tangannya. Wallahu a'lam. Taib. Ya. Bagaimana hukumnya mencurinya tunggal dikitan? Ya, tunggal dikitan, kalau dikumpulkan apa? Lebih dari 1 juta. Apakah dipotong tangannya? Tidak. Dihitung itu ketika dia mencuri itu. Kalau dirapel curiannya tidak. Ya, akan banyak tangan yang dipotong. Ya, tetapi adalah ketika dia mencuri tersebut. Ketika dia mencuri itu, pas mencuri itu nominalnya 1 gram emas apa tidak.
Kalau nominalnya kurang ya sudah, tidak dipotong tangannya. Tetapi apakah dibebaskan? Tidak. Hakim nanti akan memberikan hukuman yang lain. Dia akan bisa dipenjara oleh seorang hakim, itu dikembalikan kepada hakim. Dan yang memotong tangan ini bukan pemilik rumah, ya. Jadi enggak. Tapi yang memotong tangan ini hakim, seorang hakim, ya. Bukan pemilik rumah, bukan, enggak boleh seseorang menumpahkan darah orang lain, tidak boleh. Itu semuanya di tangan hakim yang memutuskan, qadi kalau dalam bahasa Arabnya. Wallahu a'lam. Taib. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Eh, tentang masalah yang pertama ya, tentang masalah seseorang yang koruptor atau korupsi ya, mencuri uang negara, eh, apakah dipotong tangannya? Para ulama mencuri ya atau koruptor ya, dia bukan mencuri, bukan seperti mencuri ya. Tapi koruptor itu dia menipu, ya manipulasi dan semisalnya. Dia bukan mencuri, melakukan khidah. Ya, maka hukuman takzir. Hukumannya takzir ya. Takzir itu apa? Hukuman yang ditetapkan oleh seorang hakim. Ya, jadi hakim beristihad dia. Berapa dia memberikan hukuman. Bisa jadi kata dia hukumannya panjang, secara hakim. Ya, hukumannya dibunuh, itu kembali kepada seorang hakim ya. Maka ya itu mutlak seorang hakim memberikan takzir tersebut. Maka koruptor itu berbeda dengan mencuri. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah orang tua yang mengambil mobil Avanza anaknya, apa mobil apa tadi? Innovanya. Yang mengambil mobil Innovanya. Ya, anaknya punya 2 mobil, kemudian mengambil mobil Innovanya. Boleh apa tidak? Maka jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, maka tidak mengapa seorang ayah ya, ayah ya mengambil mobil anaknya, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Tetapi afdolnya adalah seorang ayah minta izin ya, agar tidak terjadi sengketa sama anaknya. Tapi secara syariat tidak ada masalah, karena harta anak adalah harta ayah. Kemudian yang ketiga tadi saya lupa soalnya apa. Oh. 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 Iya, kalau suami itu yang mengambil atau harta sang istri ya dari harta bersama, ya tentu tidak boleh ya, tentu tidak boleh. Tetapi itu tidak dikatakan mencuri, ya karena dia tahu, ya istrinya tahu bahwasanya suaminya megang ATM-nya, tidak tahu. Ah, iya. Tapi intinya itu tidak dikatakan dia mencuri, tidak dikatakan mencuri. Tapi sang suami itu situ berdosa. Dia berdosa, kemudian dia bertobat meminta maaf sama istrinya dan kembalikan uangnya. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya di luar tema Ustadz, apakah Habib atau keturunan Nabi itu masih ada sampai sekarang di kota Madinah?
Kalau ada, bagaimana pengalaman Ustadz ketika bertemu atau berguru dengan mereka? Habib tidak hanya di Madinah saja, di mana aja ada banyak Habib. Ya, tidak hanya di Madinah, tapi di mana aja banyak ya. Tentu ya, pertama sering sekali saya jelaskan masalah ini. Kalau ada orang yang mengaku Habib keturunan Nabi, kalau Anda tidak tahu asal usulnya, maka asalnya kita membenarkan apa yang dia sampaikan. Karena tidak boleh kita mengingkari nasab orang kalau kita tidak punya bukti. Orang itu paling paham tentang nasabnya daripada kita sendiri. Ya, kita paling paham tentang nasab kita daripada orang lain. Anda lebih paham nasab Anda daripada tetangga Anda. Atas dasar apa dia mengingkari? Kecuali dia punya dasar ilmu, ya, dasar ilmu, ya. Bahwasanya kadang mungkin ini Habib, ya. Kenapa? Oh, ini apa namanya? Abahnya Tuanku Bahari misalnya. Ya, misalnya kalau dasar yang jelas maka tidak ada masalah. Tapi kalau orang tidak memiliki dasar, qila wa qala dan semacam itu, maka tidak boleh. Orang yang dia mengaku, ya sudah, kita percaya pada zahirnya. Terlepas dia mengaku berdusta, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau ditanya bagaimana? Apakah ada di Madinah itu? Ada, guru saya ada. Ya, ada guru saya yang ngajar saya ya hadis, ada Dr. Husain Abdali, itu orang keturunan, dan juga Dr. Al-Husaini, ya, itu keturunan apa? Ahlul Bait, ya. Tapi mereka orang tawadu, ya, tawadu, rendah hati, ya. Bisa Anda lihat itu. Salah satu buku beliau adalah Makanatus Sunnah. Ya, kedudukan sunnah, ya, buku beliau Makanatus Sunnah itu buku yang sangat bagus sekali, menjelaskan kedudukan sunnah di dalam Islam, bagaimana ya para ulama memuliakan sunnah, ya. Maka itu bagus, ya. Itu Syekh Husaini, ya. Syekh Husain Abdali juga banyak ya karya-karya beliau di dalam ilmu hadis. Maka kalau ada, ya. Bagaimana akhlak mereka? Yang saya tahu guru saya bagus-bagus, ya. Akhlaknya mereka. Taib. Bahkan beliau dulu dekan di Fakultas Hadis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika mencuri jemuran yang total nominal jemuran yang dicurinya lebih dari 1 juta, apakah dihukum mencuri hukum tangan? Dihukum mencuri hukum tangan itu, ya, dipotong tangannya. Kalau dalam hukum Islam, bukan dia ketika dia mencuri kemudian dia ingin bertaubat dia potong tangannya sendiri, tidak. Tetapi kapan dipotong tangan itu? Kalau ketahuan hakim ditangkap oleh seseorang, maka dipotong tangannya. Tapi kalau dia tidak ditangkap, tidak diketahui, dia cukup bertaubat kepada Allah, kemudian dia kembalikan harta yang dicuri tersebut. Tidak perlu dia datang kepada hakim. Hakim dulu ulun bahari mencuri, tidak perlu. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan harta tersebut. Taib. Bismillah, apakah seorang pencuri yang kepergok dan belum sempat mencuri tetap diberlakukan hukum potong tangan? Kalau dia belum sempat mencuri, maka tidak diberlakukan hukum potong tangan. Ya, cuma hendak mencuri tapi belum sempat mencuri, maka tidak diberlakukan hukum potong tangan, tapi nanti dimasukkan dengan hukuman ta'zir. Hukuman seorang hakim nanti yang menghukum sesuai dengan ijtihadnya hakim itu sendiri. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.